50% APBD NTT dialokasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT sehingga pembangunan di NTT harus benar-benar serius. Ini beta juga kurang mengerti maksud dari beliau ini apa. Apa hubungannya alokasi dana APBD 50% ke Dinas P dan K NTT ini dengan memajukan jam sekolah ke jam 5 pagi. Teman-teman atau siswa-siswi yang bersekolah di SMA lain atau SMK lain yang tidak sekolah di jam 5, berarti jangan mimpi. Jangan mimpi untuk masuk Harvard, masuk UI, atau masuk UGM. Karena yang bisa masuk ke sana hanya yang bersekolah di jam 5 pagi. Pemprov Nusa Tenggara Timur terapkan masuk sekolah lebih awal bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di wilayah Kota Kupang. Siswa diminta untuk masuk dan memulai pelajaran pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Diketahui 10 SMA dan SMK akan melakukan uji coba masuk pada pukul 5 pagi. SMA Negeri 1 Kota Kupang sebagai sekolah yang menerapkan masuk pukul 5 pagi telah menerapkan kebijakan tersebut pada Selasa 28 Februari 2023. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi membenarkan bahwa Pemprov NTT bakal menerapkan masuk sekolah pukul 5 pagi. Menurutnya, kebijakan tersebut untuk melatih kedisiplinan para murid. Dalam pertemuan disepakati dan disetujui para kepala sekolah termasuk jam masuk sekolah ditetapkan jam 5 pagi. Khusus siapa? Khusus siswa kelas 12 sama SMK yang sudah tergabung dalam 10 sekolah ya, kami sudah ungkapkan. Dan penerapan jam 5 dimaksud saat ini telah dilakukan oleh SMA Negeri Kota Kupang yang terletak di bilangan Cikumanang. Nah, ini memasuki hari kedua. Dan ini bersifat uji coba. Sambil pemerintah provinsi melakukan seleksi terhadap 10 sekolah hingga menyisakan 2 sekolah unggulan yang terbaik yang akan diintervensi dan dikawal secara total. Evaluasinya selama 1 bulan. Sebelumnya, Gubernur NTT Victor Bumpilu Laiskodat menyampaikan kebijakan ini dengan sejumlah guru dan kepala sekolah SMA ataupun SMK di Kupang pada Kamis 23 Februari 2023. Hal tersebut dikaitkan dengan peningkatan penanaman etos kerja siswa. Di sisi lain, Victor juga menginginkan agar para pelajar di NTT menjadi siswa yang unggul. Aspek lain kita juga bisa menciptakan generasi unggul, intelektual yang unggul, bermutu serta memiliki karakter yang unggul. Karena itu, kebijakan setelah dilaksanakan akan dievaluasi, saya tekankan lagi, akan dievaluasi selama 1 bulan. Halo Bapak Mama, bersaudara semua. Hari ini Kotong sonde Pesiar Oto. Karena mulai saat ini Pesiar Oto Channel punya playlist baru yang namanya Bukan Pesiar Oto. Kalau bukan Pesiar Oto itu berarti Kotong bukan di Oto dan sonde lagi Pesiar. Di Bukan Pesiar Oto ini Kotong akan bahas peristiwa-peristiwa yang lagi happening, yang lagi terjadi baik di daerah kita Nusa Tenggara Timur maupun di nasional. Oke, yang lagi viral ini kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewajibkan siswa SMA itu memulai kegiatan belajar mengajar mereka di jam 5 pagi. Luar biasa sekali kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita. Kita patut berikan jempol, 2 jempol untuk
pemerintah kita. Karena hal ini baru terjadi di Indonesia. Belum pernah terpikirkan oleh pemprov lain di luar sana, guys. Luar biasa sekali ya, ini NTT, Pak. Oke. Jadi saat ini baru 10 sekolah yang sudah menerapkan hal ini. Jadi 10 sekolah di Kota Kupang sudah mencoba memulai kegiatan belajar mengajar mereka dari jam 5 pagi. Soalnya tahu pulang jam berapa, belum ada informasi yang beda dapat sampai sekarang. Apakah pulangnya tetap seperti biasa atau lebih awal? Jadi beta juga kurang tahu. Dinas PDANK sendiri atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membenarkan hal ini dengan mengatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini diambil atas beberapa pertimbangan, yaitu kedisiplinan, mutu pendidikan akademik maupun non-akademik, serta pertimbangan dari aspek astronomi. Luar biasa sekali ya. Semoga hal ini merupakan cara yang tepat atau kebijakan yang tepat yang telah diambil oleh Pemprov NTT dalam meningkatkan mutu pendidikan di NTT. Luar biasa sekali ya. Sekolah jam 5 berarti harus bangun jam 4 untuk bersiap-siap. Dan kalau bicara bangun jam 4 pagi bukan hal baru lagi buat siswa-siswi yang bersekolah di pesantren atau seminari, karena mereka juga sejak dahulu kala sudah mulai bangun jam 4, tetapi itu hanya bangun lalu bukan lantas langsung memulai kegiatan belajar mengajar mereka di sekolah, tapi mereka bangun jam 4 itu untuk menyiapkan diri untuk mengikuti ibadat pagi. Jadi yang di seminari ikut misa pagi, yang di pesantren sholat subuh. Tuhan. Itu bicara soal bangun ya, bangun, bukan memulai kegiatan belajar mengajar. Oke, di sini beta mau ajak Bapak Mama saudara semua untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari sekolah jam 5 pagi ini. Kita bahas dari keuntungan dulu. Keuntungan memulai kegiatan belajar mengajar di jam 5 pagi. Yang pertama itu beta rangkum dari beberapa artikel dan bacaan yang beta sudah baca mengenai hal ini. Yang pertama itu ada lebih mudah mengingat materi. Memang dari dulu tuh ketempung orang tua tuh suka bilang kalau belajar di pagi hari pasti lebih cepat masuk otak, orang tua bilang. Jadi son tahu kenapa, apakah betul atau tidak, tapi menurut penelitian memang betul belajar di pagi hari lebih mudah mengingat materi. Oke, yang kedua itu suasananya masih hening. Memang betul ya, di jam 5 pagi siapa yang suka ribut. Paling ya kalau pesta belum bubar atau apa begitulah ya. Karena kau tahu sendiri di NTT ini seperti apa. Oke, yang ketiga itu otak dapat bekerja dengan maksimal. Yang berikut ada energi masih full karena belum melakukan kegiatan lain. Yang berikut ada dapat menambah konsentrasi penuh. Jadi karena masih pagi, tubuh kita itu memiliki hormon yang namanya noradrenalin yang berguna untuk meningkatkan konsentrasi. Noradrenalin itu apa? Googling sendiri, jangan malas. Yang berikut adalah tanpa gangguan, karena memang di jam 5 itu pasti belum PNS belum masuk, termasuk Pemprov kita juga belum masuk, karena Pemprov juga masuk itu jam 7 lewat atau kalau tidak salah. Bemo belum lalu lalang, ojek belum lalu lalang, bengkel motor belum buka, tukang belum datang kerja bangunan, jadi masih tanpa gangguan lah. Yang berikut itu tubuh lebih segar, karena bangun pagi dan mandi di pagi hari pasti akan lebih segar, apalagi kalau mandi air dingin, enak mati. Yang berikut, yang terakhir itu ada proses berpikir lebih cepat. Hal ini didukung dengan suhu udara yang masih segar
dan kaya akses, dan kaya akan oksigen. Memang kau tahu sendiri dari dulu itu kau belajar bahwa oksigen di pagi hari itu sangat baik untuk tubuh. Tapi penelitian ini dilakukan untuk belajar di pagi hari. Belum tidak dijelaskan ini belajar di sekolah atau di rumah masing-masing. Jadi ini intinya penelitiannya tentang belajar di pagi hari. Jadi kesimpulannya seperti apa? Silahkan berpendapat sendiri di kolom komentar. Oke, berikut kita akan bahas kekurangan dari sekolah di jam 5 pagi. Oke, di sini ada rangkum beberapa. Yang pertama itu ada kualitas kesehatan akan menurun drastis kalau anak remaja itu kekurangan waktu istirahat atau waktu tidurnya. Menurut sebuah penelitian, seorang remaja membutuhkan waktu tidur selama 9 jam setiap harinya. Jadi kalau kurang dari 9 jam, itu akan mengganggu konsentrasi mereka selama sehari itu. Dan ada satu penelitian pula yang mengatakan bahwa seorang remaja, kebanyakan remaja itu sangat sulit tidur di bawah jam 11, selalu di atas jam 11. Oke, yang berikut itu adalah menurunnya minat belajar di sekolah. Hal ini disebabkan karena bisa saja karena mengantuk, bisa juga karena lapar, karena soalnya sempat sarapan, ya, bisa terjadi. Karena bangun di pagi hari ya, mau sarapan apa kalau orang rumah belum bangun semua. Kalau orang rumah sudah bangun ya aman, atau kecuali bikin sarapan sendiri. Yang berikut itu bisa-bisa depresi. Ya, karena mereka yang tadinya harus bangun jam 6 lewat atau jam 6 diwajibkan untuk bangun jam 4 untuk sekolah jam 5. Pasti sedikit banyak pasti ada depresi. Oke, yang keempat itu obesitas. Orang yang kekurangan waktu tidur itu berpeluang besar untuk mengalami obesitas. Itu semua sudah tahu lah. Googling saja pasti ada. Oke, yang berikut itu yang ke sekolah pakai kendaraan umum. Ini PR besar. Karena jam segitu kendaraan pasti belum banyak. Nah, itu dia yang menjadi PR. Dan beta harap pemerintah dengan menerapkan hal ini pasti sudah memikirkan hal-hal yang menunjang untuk lancarnya kegiatan belajar mengajar di jam 5 pagi ini. Dan yang berikut, yang terakhir itu di jam subuh seperti ini masih sangat rawan untuk para siswi. Jadi siswi-siswi atau anak-anak perempuan yang bersekolah pada jam 5 pagi ini sebaiknya dijaga lebih ekstra lagi oleh orang tua atau bila perlu diantar sampai sekolah, karena kita tahu bersama sebelum jam 5 itu di Kota Kupang masih gelap dan kita tidak tahu kadang-kadang Kupang ini juga ada jam-jam rawannya. Beta pribadi sebagai anak NTT sendiri sangat mengapresiasi niat dan keinginan dari Pemprov NTT untuk memajukan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini yang katanya itu masih ketinggalan. Tapi beta rasa masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang bisa diambil sebenarnya oleh Pemprov NTT ini ketimbang harus memajukan jam sekolah ini ke jam 5. Masih banyak kok. Di negara-negara maju sendiri kan kita tahu bersama itu di Cina, di Jepang, di Finlandia, negara dengan kualitas pendidikan yang terbaik itu, sekolah juga tidak ada dari jam 5. Bahkan ada yang sekolahnya ada jam 8, jam 9. Bahkan di Finlandia sendiri itu jam sekolahnya kalau tidak salah itu sangat singkat sekali dibandingkan negara-negara lain. Tetapi mereka bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik dari negara-negara yang lain. Jadi jam sekolah itu belum tentu
meningkatkan kualitas dari pendidikan di NTT, beta pikir. Dan suatu penelitian juga di Amerika Serikat itu di St. George School di Middletown, Rhode Island itu di Amerika. Mereka melakukan penelitian di salah satu sekolah itu di St. George School ini. Jadi mereka memundurkan yang tadinya sekolah jam 8, mereka memundurkan 30 menit ke depan. Jadi kalau harusnya jam 8, dia sekolah jam 8.30. Dan hasilnya luar biasa. Itu disampaikan oleh Patricia Moss, dekan akademis dari St. George School di Middletown, Rhode Island. Kualitas belajar mengajar mereka itu jadi lebih baik karena konsentrasi siswa juga semakin baik dan persentase dari keterlambatan siswa ke sekolah semakin menurun, dan juga suasana hati pun dari para siswa cenderung lebih baik. Jadi hal ini juga beta rasa perlu dipertimbangkan kembali. Kalau harus terpaksa anak-anak kita ke sekolah jam 5, itu otomatis ke sana juga konsentrasinya tidak sepenuhnya di sekolah, di kegiatan belajar mengajar, tapi bisa saja dia pun otak masih di rumah. Oke. Kegiatan ini juga bisa berdampak ke aktivitas orang tua yang tadinya harus menyiapkan sarapan di jam 6 untuk anak-anak ke sekolah, maka mereka harus lebih pagi. Harus jam 4 itu sudah bangun juga sama-sama dengan anaknya untuk menyiapkan sarapan untuk anaknya. Dan juga yang kalau ke sekolah diantar itu orang tuanya juga harus menyesuaikan waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini juga jadi PR dan banyak keluhan-keluhan di luar sana. Kita lihat ada video-video yang beredar, story-story WA, story Facebook dan Instagram itu yang memuat tentang keluhan-keluhan mereka di hari pertama. Di 2 hari pertama itu sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di jam 5. Dan kemarin juga Gubernur Provinsi NTT Bapak Victor Muntile Laskoda juga mengeluarkan klarifikasi. Ini beta sone tahu ini klarifikasi ini kenapa, tapi kayaknya ini merupakan tanggapan beliau kepada Ketua Sinode Gemit Ibu Pendeta Mary Kolimon. Yang beta rangkum sini ada beberapa poin yang dari percakapan itu, statement Pak Gub itu. Yang pertama itu Pak Gub mengatakan kalau 50% APBD NTT dialokasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT sehingga pembangunan di NTT harus benar-benar serius. Ini beta juga kurang mengerti maksud dari beliau ini apa. Apa hubungannya alokasi dana APBD 50% ke Dinas P dan K NTT ini dengan memajukan jam sekolah ke jam 5 pagi? Itu juga beta kurang tahu. Kalau ada yang menonton video ini dan tahu, silakan komen saja. Dan ini juga menurut beta kurang pas lah statement dari beliau, kalau memang statement ini untuk mengklarifikasi tentang hal ini. Yang kedua itu beliau menjelaskan bahwa kebijakan jam masuk sekolah ini untuk mengejar ketertinggalan yang ada di NTT, khususnya SDM. Beta juga kurang paham tentang hal ini. Apakah ada satu tulisan atau suatu penelitian yang mengatakan bahwa memajukan jam KBM ini ke jam 5, apakah otomatis bisa meningkatkan SDM juga? Itu kita rasa ada hal lain yang lebih signifikan bisa mengangkat SDM kita dibanding harus menambah atau memajukan jam sekolah kita. Yang ketiga,
itu siswa-siswi yang lulus SMA di NTT harus tembus di sejumlah universitas besar di Indonesia maupun dunia seperti Harvard, Universitas Indonesia, dan Universitas Gajah Mada. Luar biasa sekali. Jadi mungkin maksud beliau ini untuk siswa-siswi kita ini punya banyak waktu, punya jam belajar yang lebih banyak dari siswa-siswi di daerah lain untuk dapat bersaing masuk ke universitas-universitas besar ini. Berarti beta ambil kesimpulan kalau teman-teman atau siswa-siswi yang bersekolah di SMA lain atau SMK lain yang tidak sekolah di jam 5, berarti jangan mimpi. Jangan mimpi untuk masuk Harvard, masuk UI, atau masuk UGM. Karena yang bisa masuk ke sana hanya yang bersekolah di jam 5 pagi. Oke, yang berikut itu ada pernyataannya juga di suatu acara. Ada 2 sekolah yang didesain untuk mencetak lulusan terbaik yang bakal tembus universitas terbaik di Indonesia, yaitu SMA 1 dan SMA 6 Negeri Kupang. Yang menjadi pertanyaan saya, terus SMA yang lain ini apa? Apakah otomatis tidak diperhatikan atau bagaimana? Kenapa harus 2 SMA ini saja? Belum lagi sistem zonasi. Sistem zonasi sekolah yang diterapkan oleh pemerintah. Misalnya di SMA 1 itu dibilang Oibobo ya. Berarti yang dibilang Oibobo saja yang bisa bersekolah di situ. Itu setahu saya. Sepemahaman saya. Kurang tahu yang sekarang itu kebijakannya seperti apa, kurang tahu. Yang berikut itu ada, tadinya hanya 2 sekolah yang akan diterapkan seperti ini, tetapi sekolah lain juga mau. Maka kami putuskan 10 sekolah ini. Oke. Tetapi ditambahkan bahwa di sekolah lain ini hanya dalam masa percobaan. Jadi beberapa bulan ini akan dilakukan evaluasi apakah efektivitasnya itu baik atau tidak. Kemudian nanti akan diputuskan setelah melakukan evaluasi. Tapi di SMA 1 dan SMA 6 akan tetap dilaksanakan sekolah mulai dari jam 5 pagi. Jadi adik-adik yang di SMA 1 dan SMA 6 selamat menikmati. Saya pribadi berharap kedepannya mutu pendidikan bisa lebih baik, bukannya malah merosot atau semakin ketinggalan, dan sangat berharap dengan kebijakan yang diambil ini memang betul-betul memenuhi ekspektasi dari Pemprov NTT untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di NTT, dan tentunya menaikkan atau menghasilkan SDM yang lebih baik di bumi NTT. Ini pandangan beta pribadi ya. Jadi kalau yang punya pandangan lainnya silakan komen di bawah. Di sini bukan cari salah benar atau baik buruknya. Tidak, di sini saya hanya berkomentar soal hal ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di Bukan Pasir Oto berikut. Bye.